Halo guys, jumpa lagi dengan Better Expensive Story ya guys. Di video kali ini ada Ayah Ruben yang sudah angkat bicara ya melalui feed dari IG-nya tentang Onyo yang dilabrak selama Ibu Endang ya guys di Tapenia. Dan ternyata Ibu Endang ini justru masih sempat datang untuk menemui Uncle Jordi dan mengaku sebagai indigo loh guys. Dan saya mengambil kesimpulan kenapa ketika Onyo didatangin oleh Ibu Endang ini, bodyguard dan Onyo awalnya masih santai dan membiarkan Ibu Endang ini menemui Onyo, karena ternyata ini Ibu Endang itu memang dulunya sering foto bareng Onyo. Berarti mungkin sedikit banyak sudah paham dengan raut wajah atau mimik wajahnya Ibu Endang ya, jadi tidak curiga gitu loh guys. Dan dari postingan Ibu Endang ini, Ibu Endang ini mengakui bahwa memang Bu Endang ini menyayangi Alifah dan dia mengenal Alifah katanya semenjak Alifah bergabung dengan Pesawan pada waktu itu ya guys gitu loh. Jadi mungkin berubahnya ya setelah kejadian itu ya guys. Nah, ini ya saya bacakan caption dari Ibu Endang. Kenapa saya selalu membela anak ini? Karena anak ini pantas dibela. Kalian selalu mengambing hitamkan dia dengan kesalahan yang gak pernah dilakukannya. Saya juga pernah jelaskan, saya mengenal anak ini semenjak dia berteman dengan Betara Pito Putra Onsu. Kenapa setiap orang yang bersangkutan dengan Onyo kalian selalu melimpahkan kemarahan dengan anak ini? Bahkan anak ini sudah mengalah menjauh dari Onyo, tapi terus-menerus mencari kesalahannya yang gak pernah dia lakukan. Saya mau tanya dengan kalian, ya netizen yang budiman, kalian dilahirkan dari seorang ibu kan? Begitu pula dengan anak ini. Ya begitu ya guys, kira-kira captionnya. Tapi kalau menurut saya dengan captionnya yang seperti ini justru dia memperjelek Alifah gitu ya guys, karena harusnya dia kalau memang sayang dengan Alifah juga sayang dengan Onyo, tidak usahlah dia berbuat seperti itu ya, jadi tidak mencemarkan nama baik Alifah ya guys. Oke guys, ini saya langsung saja ya bacakan caption Ayah Ruben tentang bagaimana Onyo menyampaikan tentang kejadian ini kepada ayah ya guys. Yang ternyata ayah justru mendengar laporan itu langsung dari Onyo. Onyo bercerita sambil terbata-bata ya guys. Nah, oke, saya bacakan aja langsung ya guys. Pertama, saya mendengar ini dari putraku langsung yang menelpon dengan nada terbata-bata. Kalau ada seseorang yang datang dengan nada yang sangat kasar ke lokasi shoot. Waduh, Ibu Tano underscore Onyo 47 yaitu Ibu Endang ya guys. Saya aja mendidik anak saya atau menyampaikan sesuatu aja nggak kayak gitu. Jika saya salah mendidik, mungkin dia akan terbawa suasana, bisa lebih marah lagi atau bahkan melakukan pembelaan untuk dirinya. Tapi karena usia ibu lebih dari dia, jadi dia masih sopan sesuai dengan ajaran kami. Ini jika ibu benar orang yang dukung, harusnya nggak lakuin hal ini. Jujur sebenarnya saya kecewa sekali dengan ulah-ulah yang kayak gini. Karena berdampak trauma dengan anak saya yang jadi nggak percaya diri bertemu orang banyak karena punya rasa takut terulang, dan posisi anak saya jadi serba salah, berteman dan tidak berteman dengan siapapun akan terlihat selalu salah. Saya saja membebaskan dia berteman dengan siapapun tanpa mengatur ya, ini dengan kata tulisan besar artinya menegaskan ya guys. Jika salah mungkin saya atau bundanya yang lebih pantas menegur dengan cara kami, bukan dengan cara ibu yang teriak-teriak di sarana umum. Saya senang jika anak saya banyak dicintai dan disayang banyak orang, tapi nggak gini caranya ya Bu, hehehe, pakai senyum ya guys. Terkadang orang bisa ingin melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang, tanpa tahu sebenarnya berakibat fatal buat mental anak kami. Saya bersyukur komunikasi anak saya ke kami sangat aktif, jadi kami tahu bagaimana dia. Pesan saya ke anak saya, jadi anak baik dan jadi diri sendiri dalam setiap langkahnya.
Dan yang paling penting, hidup pribadinya nggak boleh diatur orang lain, hanya Tuhan yang tuntun jalannya. Betul. Saya saja sebagai orang tua menegur anak usia segini punya cara sendiri, di mana anak saya tidak merasa dipojokkan atau dilarang secara keras, sehingga anak saya tidak menganggap orang tua adalah lawannya, tapi temannya. Jadi anak saya bebas berteman dengan siapa saja. Ini kata bertemannya juga dipertegas ya guys, berteman dengan siapa saja. Karena setiap kegiatannya bertemu dengan teman-temannya pasti ada pendampingan. Terima kasih atas pengertiannya ya. Untuk set kedua, ibu sampai datang ke kantor Onsu Pangan Perkasa _official untuk bertemu dengan adik saya dan membahas sakit, dan katanya ibu indigo. Waduh, mengaku sebagai indigo guys. Mungkin masukan saja, ketika kita fokus mencari kesalahan orang lain atau menjadi hakim untuk hidup orang lain, kita lupa tentang kesalahan kita sendiri. Tapi apakah kita bisa jadi hakim untuk kita sendiri? Nah, itu pasti jarang yang bisa ya guys, karena lebih pintar untuk menilai orang lain dibandingkan untuk menilai diri kita sendiri ya guys. Ya, itu tadi ya guys, cerita hari ini adalah bagaimana kelanjutan dari masalah yang terjadi kemarin ya. Jadi akhirnya ayah ikut angkat bicara, karena jangankan ayah ya, kita aja yang hanya sebagai fans itu ikut geram ya dengan cara Ibu Endang bertindak gitu ya. Bahkan di sini seperti terlihat santai guys, seperti dia itu tidak merasa salah gitu dengan perilakunya dia gitu loh guys. Bahkan ini di kemarin ya sempat bikin story IG juga yang seolah-olah dia menyalahkan orang-orang yang sudah memviralkan dia melalui story IG maupun YouTube ya. Tapi memang untuk kasus ini dia udah viral bukan hanya di YouTube ataupun IG, tapi bahkan di TikTok pun sudah banyak yang upload ya tentang bagaimana perilaku ibu ini. Tapi bukannya menjadi berpikir, tapi justru menyalahkan lagi orang lain loh guys. Oke, sekian dulu ya video kali ini dari saya, Better Expression Story. Terima kasih banyak untuk Anda semua yang sudah selalu setia bergabung, yang sudah selalu support channel ini. Pokoknya tidak akan pernah bosan-bosan untuk saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyajian video ataupun ada yang menyinggung perasaan Anda semua ya guys. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya guys. Oke, terima kasih banyak semuanya. Bye-bye.